Hari ini jadi memang setiap perubahan peradaban di dalam bumi ini kan selalu berulang kali, Mas. Nah, itu yang dinamakan transisi perpindahan peradaban. Nah, setiap ada pergantian peradaban ini, para yang disebut Pleiadian ini turun ke bumi untuk mengembalikan. Dalam arti apa? Itu sebenarnya memberi pelestarian kehidupan makhluk ini agar tidak punah. Contohnya di dalam kisah Nabi Nuh dulu, itu juga seperti itu. Para Pleiadian ini turun kembali membimbing orang-orang itu, akhirnya dari sebagian segelintir orang ini yang namanya terserahkan atau orang zaman sekarang dibilang orang pinilih. Nah, itu kedatangan para Pleiadian lagi, mulai dibilang itu bagian dari leluhur kita sebenarnya. Nah, akhirnya dibimbing lagi tentang pengembangan atau pengolahan spiritualitas, akhirnya bangkit lagi. Keadapan-keadapan ini yang akhirnya mempunyai sifat hamayu hayuning bawono atau pelestarian alam semesta. Nah, dengan adanya ini nanti hanya istilahnya gini, tidak semua kepadatan ini akan dianugerahi atau didatangi diinkarnasi dari ras Pleiadian ini. Makanya dibilang orang-orang pilihan. Nah, nanti orang-orang yang pilihan ini yang orang yang terselamatkan dari perubahan peradaban ini. Karena apa? Ini kan sudah mencapai tingkat kepadatan manusia hingga menghasilkan angkara murka yang terlalu berlebihan, akhirnya merusak keseimbangan alam. Nah, ini para Pleiadian ini mengetahui sistem kinerja alam itu agar mencapai tingkat keseimbangan. Jadi ketika bumi atau alam ini menerima ketidakseimbangan ini, mereka akan turun bercampur tangan untuk mengembalikan keseimbangan dengan melalui siklus inkarnasi. Nah, siklus inkarnasi ini mereka akan membimbing generasi reptilian itu menjadi manusia kembali, menjadi manusia yang beradab, manusia yang mau memahami hayuning bawana atau mempunyai sifat melestarikan. Nah, dengan itu nanti sebagian orang yang dari kepadatan ini sebagian dilestarikan, disempurnakan secara jiwanya menjadi para pencahaya ini, dan sebagian ini dari kepadatan itu akan dihilangkan. Jadi memang itu menyesuaikan dari genetikanya. Dari misalkan kita punya yang dahulu mungkin dulu masih mempertahankan tirakat kayak dibilang, ya kan, mbah-mbah kita tuh punya tirakat. Dari semua keturunan itu pasti dari salah satu, dua atau tiga keturunannya itu mempunyai suatu kelebihan yang mereka diinkarnasi oleh yang namanya ras Pleiadian itu, ya mereka akhirnya terbangkitkan spiritualitasnya. Itu berkaitan dengan kebangkitan spiritualitas juga, karena itu juga itu berkesinambungan. Jadi antara leluhur kita dengan mereka akan bekerja sama untuk mempertahankan populasi makhluk yang ada di bumi ini. Dan makanya dari sifatnya kita ini kan makhluk yang masih 3 dimensi ya. Dari sifat yang punya hanya sifatnya dimensi 3 akan dinaikkan atau di-upgrade pada jiwa-jiwa yang punya kemampuan 5 dimensi. Dimensi 5 atau 5 dimensi. Nah, kemampuan 5 dimensi ini akan selaras dengan kemampuan para dewa. Jadi cahaya-cahaya yang sifatnya mempunyai sifat tahu tentang keseimbangan alam semesta ini. Dengan begitu maka alam ini akan menerima keseimbangan lagi, bumi ini akan timbul keselarasan lagi. Maka disebut zaman pencerahan, zaman penuh kedamaian. Makanya kan untuk mendapatkan hal seperti itu kita harus meningkatkan frekuensi kita dengan apa? Yaitu tadi yang saya bicarakan tadi, kita membuka cara pandang kita untuk lebih luas.
membuka mata kita selebar-lebarnya bahwa pengetahuan hidup ini tidak hanya segelintir pada sebuah ajaran tertentu atau golongan tertentu. Dan kita harus mempunyai sifat kerendahan hati untuk menerima kelapangan dada, membuka hati kita, membuka diri kita untuk menerima segala pengetahuan yang sifatnya positif. Nah, dengan kerendahan hati itu akan membuka diri kita, akan terdorong mempunyai kualitas yang lebih tinggi. Nah, akhirnya dengan adanya peningkatan kualitas diri kita akan bisa menyeimbangkan atau menyesuaikan dengan kemampuan atau cahaya yang sifatnya 5 dimensi itu tadi. Kaitannya apa Mas, munculnya ras Pleiadian dengan kebangkitan spiritual Jawa? Karena memang mereka kan yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan alam semesta, Mas. Gitu. Jadi gini, bumi ini kan mempunyai gelombang, Mas. Makanya kan bumi kan juga ada suaranya. Suara. Bumi ini mempunyai suara. Nah, suara dari bumi ini juga tergantung pada penghuninya. Padahal kapabilitas manusia ini menguasai, mendominasi semua kehidupan yang ada di bumi ini. Nah, ketika manusia-manusia dari seluruh bumi ini frekuensinya rendah, maka itu juga akan mempengaruhi frekuensi dari planet kita itu juga rendah. Nah, ketika penghuninya ini didatangkan, ditugaskan para Pleiadian ini untuk menjamah para generasi-generasi sekarang ini, akhirnya mereka pada meningkatkan frekuensinya. Ketika orang dari sekian, 1 orang, 2 orang sampai sekian banyak orang ini terbangkitkan spiritualitasnya, maka akan terbangkitkan, ada peningkatan frekuensi dari mikrokosmos ini. Nah, dari sekian banyak mikrokosmos atau manusia yang melingkupi di bumi ini ada peningkatan frekuensi, maka juga itu akan meningkatkan frekuensi yang ada di dalam bumi ini. Karena apa? Mikro dan makro itu saling berkesinambungan. Ketika mikronya dari keseluruhan mikro ini mempunyai frekuensi rendah, maka bumi ini juga akan mengalami frekuensi yang rendah. Ketika bumi ini mengalami frekuensi yang rendah, maka itu mengarah pada sebuah kehancuran. Nah, dari arah yang menuju kehancuran ini maka diturunkan para Pleiadian, starseed, butiran cahaya atau biji cahaya, yaitu kalau dari alam semesta kan ukurannya kecil, Mas. Akhirnya mereka tersebari cahaya-cahaya. Nah, Pleiadian ini tidak, jadi dia melakukan cahaya ini, butiran cahaya masuk ke dalam organ-organ tubuh fisik manusia, melalui jiwanya, melalui rohnya, semuanya organ yang berkaitan dengan tubuh kita. Akhirnya ada peningkatan kualitas di dalam setiap pribadi ini yang tercerahkan atau terbangkitkan. Nah, dari terbangkitnya 1, 2, 3, 100 orang, 1000 orang, jutaan orang, akhirnya semakin ada peningkatan frekuensi yang dimiliki oleh bumi ini. Nah, ketika bumi ini akan ada terjadi peningkatan frekuensi, maka di situ bumi akan kembali menjadi baik, terjadinya sebuah keseimbangan. Nah, dari keseimbangan ini juga harus berkaitan dengan translasi, rotasi, dan refleksi, yaitu yang namanya bencana alam, penyaringan. Makanya wong Jawa ki pari gabah diiteri, pari dayai gabah diiteri, penyaringan. Nah, ibaratnya cokro panggilingan. Jadi penyaringan ini memang bagi yang mempunyai frekuensi rendah, mereka akan dimusnahkan, dilebur, ya kan, menjadi unsur yang awalnya dulu dari tanah dikembalikan tanah, gitu kan. Tetapi bumi akan mempertahankan atau mengabadikan bagi mereka yang mempunyai frekuensi yang tinggi, mau meningkatkan frekuensi atau kualitas dirinya. Itu ketika orang bisa meningkatkan kualitas dirinya, maka dia akan ada peningkatan frekuensi. Dari peningkatan frekuensi ini membantu keseimbangan alam itu sendiri, gitu, Mas. Jadi mereka Pleiadian itu paham tentang siklus kehidupan revolusi alam semesta untuk mencapai tingkat keseimbangan. Maka di saat bumi ini tidak mengalami keseimbangan, maka para Pleiadian ini bertugas untuk mengembalikan keseimbangan keseimbangan dari mikrokosmos atau manusia yang mendominasi bumi. Karena faktor utama yang diutamakan adalah manusia, karena manusia ini kan diberi akal,
diberi rasa, ya kan, diberikan pengetahuan. Makanya dibilang manusia itu seharusnya menjadi khalifah di dunia ini, tapi zaman sekarang malah sebaliknya, mereka adalah menjadi penghancur yang utama. Oke, Mas Dinus, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, ini memang pembahasan itu mungkin tidak biasa untuk diterima oleh orang pada umumnya ya, Mas. Karena ini berkaitan dengan geologi kehidupan, gitu, berkaitan dengan sistem tatanan dunia dan alam semesta. Makanya agar kita bisa memahami tentang pengetahuan seperti ini, kita jangan terjerat pada suatu dogma atau yang namanya lingkaran dogma itu. Ketika kita bisa lepas dari situ, maka kita akan ada peningkatan kualitas diri kita melalui peningkatan SQ. Ketika SQ kita meningkat, maka EQ kita juga